إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam hitungan jam ke depan kita akan bertemu tamu yang mulia, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan kedatangannya dapat membuat pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan syaitan akan dibelenggu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Apabila datang kepada kalian bulan Ramadan, maka sesungguhnya pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan syaitan akan dibelenggu. Para ulama mengatakan bahwasanya menjelaskan hadis ini, kita akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat baik, dan rasa atau niat kita untuk berbuat maksiat itu akan diminimalisir oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut tamu yang mulia ini? Apa persiapan kita untuk menyambut bulan yang penuh pahala, penuh amal soleh, pahala dilipat gandakan? Maka izinkan khatib pada hari ini menyampaikan beberapa bekal yang sangat penting. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bekal yang pertama yaitu ilmu. Kita harus mengetahui apa hukum dari berpuasa. Tanpa ilmu kita tidak tahu pahala yang kita dapat ketika kita berpuasa. Tanpa ilmu kita tidak tahu apakah dosa yang kita berbuat ini dapat mengurangi pahala puasa kita. Tanpa ilmu kita tidak tahu apakah dosa ini dapat menggugurkan pahala puasa kita. Tanpa ilmu kita tidak tahu apakah puasa yang akan kita jalankan berbuah pahala atau hanya berbuah menahan rasa lapar dan haus. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Beberapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi tidak mendapatkan sedikit pun dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Ilmu sangat penting ya ikhwan. Bahkan Umar bin Aziz mengatakan, "Man 'abadallahu bighairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah, beramal soleh tanpa dilandasi ilmu, maka sesungguhnya akan mendatangkan lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Karena dengan ilmu kita mengetahui apakah amalan kita ini sesuai dengan syariat, dengan ajaran Rasulullah SAW, yang dimana kita tahu syarat diterimanya ilmu dua, yaitu Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, kemudian mutaba'ah,
yaitu sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ilmu ini sangat penting. Dengan ilmu juga kita mengetahui ada beberapa perbuatan kita yang mungkin kita anggap sepele, yang mungkin kita anggap biasa saja. Namun Rasulullah SAW menyebutkannya bahwa perbuatan itu dapat menggugurkan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, berbohong, walaupun bercanda, sesungguhnya Allah tidak butuh dengan apa? Rasa haus dan lapar yang ia tahan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa as-siyam minal akl wasyarab." Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Sesungguhnya puasa itu menahan perkataan apa? Sia-sia, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Warrafath, perkataan apa? Yang kotor, mengumpat, mengejek. Dan perbuatan ini yang mungkin kita anggap tidak berdampak untuk amal soleh kita, apalagi puasa. Akan tapi Rasulullah SAW telah memberikan kita apa? Memberitahu kita bahwasanya perbuatan ini dapat membuat pahala puasa kita menjadi sia-sia. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bekal yang kedua untuk kita menyambut bulan yang penuh amalannya itu apa? Memperbanyak taubat kita pada Allah Azza wa Jalla. Karena inilah yang dianjurkan oleh para ulama, agar kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita apa? Bertemu dengan bulan yang penuh amalan. Bulan yang dimana amal soleh dilipat gandakan. Dan jangan pernah putus asa. Dan jangan pernah kita apa? Menganggap dosa yang sudah kita perbuat ya sepertinya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Yang ketiga, bekal yang selanjutnya itu apa? Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta pertolongan agar dimudahkan di dalam beramal soleh. Karena apa? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, daya, kecuali yang Allah mudahkan. Sebagaimana yang sering kita baca ketika zikir pagi dan petang. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan tinggalkan aku dengan mengerjakan urusanku walaupun sekejap mata ya Allah. Karena sesungguhnya semua yang kita kerjakan di muka bumi ini tidak lepas dari campur tangan Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita senantiasa harus memperbanyak doa, meminta kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang pendek singkat, di mana ulama mengatakan doa silahul mukmin. Doa ini senjatanya orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Kita bisa membaca doa yang masyhur. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar dimudahkan mengerjakan semua amal soleh dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, syahrus shaum,
Di sana ada puasa. Yang dimana kita tahu bulan Ramadan tidak mungkin terlepas dari yang namanya Al-Quran. Para ulama mengatakan ya syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Karena di sanalah ya, Rasulullah SAW memperbanyak amal solehnya. Di dalam hadis dikatakan ya, Rasulullah SAW bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan Jibril turun setiap malamnya menemui Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Untuk apa? Belajar Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Agama kita ini adalah agama yang sangat mudah. Agama kita, agama yang dimana ketika kita merasa kesusahan kita mendapatkan yang namanya rukhsah, kemudahan. Di dalam hadis dikatakan ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Maka salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak pernah dibatasi dalam sehari harus berapa banyak membaca Al-Quran. Ya. Karena Rasulullah SAW tahu ya, ketika kita dibatasi, bahkan masalah siwak pun Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki kulli shalah atau kama qala. Kalau seandainya bersiwak ini tidak membuat umatku merasa keberatan, maka aku perintahkan untuk mengerjakannya setiap sebelum sholat. Al-Quran kita hanya diperintahkan untuk apa? Membacanya. Ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran apa? Iqra. Bacalah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran. Kita tidak pernah dibatasi apa? Sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari enggak. Rasulullah perintahkan Iqra'ul Quran. 1 ayat, 2 ayat itu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat untuk para pembacanya. Dan kita tidak punya hujah lagi, kita tidak punya alasan lagi untuk tidak membaca Al-Quran. Ustaz, anak terbata-bata. Ustaz, anak enggak bisa enggak? Karena Rasulullah di dalam hadis al-mahiru bil Quran ma'a syafaratil kiramin bararah. Orang yang mahir di dalam baca Al-Quran, dia bersama malaikat yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Walladhi yatata'ta fihi wa yashukku alaihi falahu ajran. Dan orang yang terbata-bata di dalam baca Al-Quran dan dia merasa susah di dalam baca Al-Quran, falahu ajran, maka baginya 2 kebaikan, 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala apa? Belajar. Maka kita sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak membaca Al-Quran. Bahkan sekarang di HP sudah ada Al-Quran. Oleh karena itu kita semua harus memanfaatkan bulan Ramadan, bulan yang penuh amalan, bulan yang dimana pahala dilipat gandakan. Para ulama bahkan menganjurkan untuk membaca Al-Quran. Imam Syafi'i dikatakan bisa menyelesaikan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 60 kali khatam di dalam bulan Ramadan. Itu menunjukkan keberkahan waktu yang digunakan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan sudah di depan mata. Kita harus mengencangkan sabuk, mengencangkan ibadah kita. Karena dikatakan dalam hadis, celaka, sungguh celaka bagi orang yang menemui bulan Ramadan, akan tapi dia tidak diampuni. Illam tughfar fi Ramadan, fi ayyi syahr satughfar. Kalau di bulan yang penuh ampunan saja kita tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka di bulan mana lagi kita berharap untuk diampuni? Pepatah Arab mengatakan, apabila tanamanmu kering di musim hujan, maka di musim mana lagi engkau harapkan tanamanmu untuk tumbuh? Maka kita semua berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dipermudah untuk bertemu bulan Ramadan. Disehatkan badan kita semua. Allah mudahkan kita untuk memaksimalkan tahun-tahun ini. Amalan kita di bulan Ramadan yang
seberapa jam lagi kita akan menemuinya. Harus berdoa, terus berdoa meminta pertolongan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk memaksimalkan ibadah Ramadan tahun ini. Karena kita tidak tahu Ramadan saya'ud, bulan Ramadan setiap tahunnya akan kembali. Akan tapi kita tidak tahu apakah kita akan kembali pada tahun depannya. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة